Kemandirian industri otomotif Indonesia kini memasuki babak paling krusial dalam sejarah modernnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita memiliki mobil nasional atau Mobnas bukan lagi sekedar retorika politik tahunan, melainkan sebuah proyek teknis yang sedang dipacu pengerjaannya. Melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Perindustrian atau Kemenperin dan PT Pindad, pemerintah menargetkan produksi massal kendaraan karya anak bangsa ini dapat dimulai pada tahun 2027. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari Indonesia sebagai pasar otomotif global menjadi produsen yang berdaulat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa seluruh aspek fundamental, mulai dari konsep, teknologi, hingga skema pembiayaan telah dimatangkan untuk mengejar target yang lebih cepat dari perkiraan semula. Penunjukan PT Pindad sebagai motor utama proyek Mobnas merupakan langkah taktis yang didasari oleh kapabilitas manufaktur pertahanan yang telah teruji. Selama ini Pindad dikenal sebagai produsen alat utama sistem senjata atau alutsista dan kendaraan taktis atau rantis seperti Maung. Keterlibatan Pindad memberikan keuntungan strategi berupa penguasaan material. Pindad memiliki keahlian dalam mengolah baja berkualitas tinggi dan integrasi sistem mekanis yang tangguh. Kepercayaan kepresidenan. Penggunaan Maung Garuda atau MV3 sebagai kendaraan resmi kepresidenan menjadi bukti nyata bahwa kualitas produksi Pindad telah memenuhi standar tertinggi keamanan dan kenyamanan negara. Infrastruktur produksi. Memanfaatkan fasilitas yang ada memungkinkan percepatan fase prototip tanpa harus membangun pabrik dari nol secara keseluruhan di tahap awal. Dalam serangkaian pertemuan intensif, Kemenperin dan Pindad telah mengunci beberapa poin penting yang akan menjadi pilar keberlanjutan Mobnas. Fokusnya tidak hanya bisa membangun mobil, tetapi bisa menjual dan merawat mobil. Pembahasan teknis mencakup pemilihan jenis kendaraan yang paling sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia. Mengingat demografi dan kontur jalanan Nusantara, fokus kemungkinan besar akan diarahkan pada kendaraan multifungsi atau MPV atau SUV tangguh yang mampu menampung kapasitas besar namun tetap efisien secara energi. Selain itu, integrasi teknologi kendaraan listrik atau EV juga masuk dalam radar diskusi untuk memastikan Mobnas relevan dengan tren global masa depan. Belajar dari kegagalan proyek-proyek serupa di masa lalu, pemerintah menekankan pentingnya strategi harga yang kompetitif. Mobnas harus mampu bersaing dengan dominasi merek Jepang dan Tiongkok. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi rantai pasok lokal untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan standar keselamatan internasional. Menteri Agus Gumiwang menyadari bahwa kepercayaan konsumen otomotif sangat bergantung pada kemudahan servis dan ketersediaan suku cadang. Kemenperin berkomitmen memfasilitasi pembangunan jaringan bengkel resmi dan distribusi komponen yang luas, sehingga konsumen merasa aman memiliki kendaraan nasional ini dalam jangka panjang. Salah satu poin paling menarik adalah adanya percepatan target peluncuran. Jika sebelumnya Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna menyebutkan target waktu 3 tahun, yakni di 2028, Kemenperin kini optimis produksi dapat dimulai lebih awal, yakni pada tahun 2027. Optimis ini didorong oleh kesiapan konsep. Kemenperin menilai proposal teknis dari Pindad sudah lengkap dan mencakup banyak dimensi yang diperlukan. Dukungan lintas sektoral. Kerjasama tidak terbatas pada satu kementerian, melainkan melibatkan dukungan kebijakan fiskal, kesiapan lahan industri, hingga penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Lampu hijau pendanaan. Diskusi mengenai skema pembiayaan, baik melalui investasi strategis maupun dukungan perbankan nasional, mulai mencapai titik temu. Membangun mobil nasional tidak berarti Indonesia harus menutup diri. Pemerintah membuka peluang besar untuk mengundang mitra strategis internasional guna memperkuat kemampuan produksi.
Namun syarat utamanya adalah adanya transfer teknologi. Prinsip ini sangat ditekankan oleh Kemenperin agar Indonesia tidak sekedar menjadi tempat perakitan atau assembling. Mitra asing diharapkan memberikan akses terhadap desain mesin, sistem transmisi, dan teknologi safety terbaru. Dengan demikian, secara bertahap, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN akan terus meningkat hingga mencapai kemandirian penuh di masa depan. Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin menyiapkan ekosistem pendukung yang komprehensif untuk menjamin proyek ini berjalan lancar. Bantuan dalam sertifikat standar keamanan otomotif nasional dan internasional. Program pelatihan khusus bagi tenaga kerja lokal agar mahir dalam teknologi otomotif modern. Penyiapan kawasan industri khusus yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur logistik utama untuk memudahkan distribusi. Adanya arah kebijakan agar instansi pemerintah, BUMN, dan lembaga negara mulai beralih menggunakan kendaraan produksi Pindad sebagai kendaraan dinas operasional. Realisasi Mobnas pada tahun 2027 diprediksi akan memberikan efek pengganda atau multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Mengurangi ketergantungan pada mobil impor dan komponen asing akan menekan defisit devisa. Ribuan industri kecil dan menengah akan terlibat sebagai pemasok komponen pendukung, mulai dari interior, ban, hingga kabel-kabel kelistrikan. Memiliki mobil nasional yang diakui dunia akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara industri maju di kawasan Asia Tenggara. Meskipun progres ini terlihat sangat menjanjikan, tantangan besar tetap menghadang. Pasar otomotif Indonesia saat ini sangat kompetitif dengan masuknya merek-merek baru yang menawarkan teknologi canggih dengan harga rendah. Mobnas harus mampu membuktikan keunggulannya tidak hanya dari sisi sentimen nasionalisme, tetapi juga dari sisi keandalan mesin, efisiensi bahan bakar, dan kenyamanan berkendara. Pemerintah optimis bahwa dengan konsep yang matang, dukungan teknologi yang tepat, dan komitmen kuat dari Presiden Prabowo, proyek Mobnas kali ini berada pada jalur yang benar. Proyek mobil nasional era Prabowo adalah pertaruhan besar sekaligus peluang emas bagi industrialisasi Indonesia. Dengan target produksi 2027 dan PT Pindad sebagai ujung tombak teknis, Indonesia sedang bersiap untuk membuktikan bahwa putra-putri bangsa mampu memproduksi teknologi tinggi yang setara dengan standar dunia.